Orang dengan matahari di rumah keenam itu sangat tertarik dengan keseharian, kebiasaan. Dia biasanya sangat peduli dengan jadwal setiap harinya. Orang ini biasanya sangat praktis dalam keseharian, apa yang diperlukan, apa yang dipakai, bagaimana mengaturnya, bagaimana mengelolanya, bagaimana arrangement dari waktunya, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu biasanya dia senang dengan pekerjaan yang memang mengharapkan dia untuk selalu waspada untuk hal-hal kecil yang banyak yang dia perlu mengatur dalam keseharian. Misalnya pagi dia harus ngapain, siang harus ngapain, sebelum siang ini berakhir dia harus sudah selesai melakukan apa. Hal seperti tersebut, jadwal, keteraturan, itu sangat membantu dia merasa nyaman dan terkendali. Buat dia, katakanlah terlambat 1 jam, yang berbeda dengan keseharian itu sudah membuatnya dia merasa tidak nyaman. Dan buat orang lain barangkali berpikir itu hanya beda 1 jam, buat dia itu adalah masalah besar. Orang ini memang lebih sukar untuk diajak happy karena dia sangat memperhatikan detail. Sehingga katakanlah dia sedang happy, tiba-tiba dia teringat hal tertentu. Oh, saya harus ini dulu. Jadi dia teralih perhatiannya untuk hal-hal yang merasa dia harus lakukan pada saat itu juga, tidak bisa ditunda lagi. Yang perlu dipelajari oleh teman-teman yang punya matahari di rumah keenam adalah belajar mencintai diri sendiri apa adanya, dan bahwa ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari diri kita, karena dia cenderung untuk menuntut semua sempurna, dan itu biasanya bukan dilihat ke orang lain tapi terutama ke diri sendiri. Kalau dengan orang lain ketidaksempurnaan dia bisa persepsikan tertentu dan dia bisa kemudian enggan untuk melanjutkan. Dan oleh sebab itu kadang-kadang hubungan dengan orang yang matahari di rumah keenam itu harus sangat stabil, dan buat dia perubahan itu bisa membuat dia merasa bahwa dia tidak lagi dicintai. Dan oleh sebab itu yang harus belajar adalah bukan orang lain tetapi orang dengan matahari di rumah keenam, untuk belajar menerima dirinya apa adanya, mencintai apa adanya. Begitu juga bahwa orang lain itu tidak selalu bisa mencapai apa yang dia pikir harus dicapai, karena kesempurnaan itu bukan miliknya semua orang, termasuk dirinya. Itu yang memang pelajaran besar dalam kehidupannya dia. Orang ini cenderung yang paling lama berada di tempat fitness, tidak seperti orang yang gampang bosan.